Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga 7 bulan Februari 2026. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baiklah Pisces, langsung ini dia Two of Swords di sana, berikut ada di sini, berikut ada di sini dan kemudian ada di sini ya. Oke lah, baik. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oke, nah jadi mari lihat apa ini yang sedang berlaku dalam relationship kalian. Apakah kemudian kalian belakangan hari ada bertengkarnya nih, gitu. Jadi lebih banyak posisinya diem-dieman, gitu ya. Jadi mari lihat bisa aja, memang si pasangannya kamu itu tuh ketika terjadi hal-hal, dia ini kayak avoidant kalau Mari lihat ya. Ada aroma-aroma avoidantnya dia, gambaran-gambaran ya. Indikasi-indikasi, bukan aroma sih. Aroma itu kan bau ya. Indikasi. Ada indikasi avoidantnya dia gitu. Jadi ketika dia misalnya cemburu, ketika dia sedih, ketika dia marah, apa yang dia lakukan? Bisa-bisa bukan ngajak kamu bertengkar, tetapi dia kabur. Dia memberikan jarak antara kamu dengan dia. Dia melarutkan dirinya dia kepada pekerjaannya, gitu, kepada aktivitasnya dia. Pokoknya ya sesuatu yang dia rasa bisa membuat dia lelah, ya, membuat dia gembira, gitu loh. Supaya dia tidak lagi teringat dengan kejadian ketika kamu misalnya ngobrol tertawa-tawa ya, bercanda-canda dengan laki-laki atau dengan perempuan ya, ketika kamu marah sama dia, ketika kamu bersikap dingin sama si dia, ini tuh orangnya hatinya itu tuh rapuh ini kawan Pisces ya, hatinya dia ini tuh rapuh. Kalau soal perasaan kamu bisa aja sebenarnya agak lebih tough ya, agak lebih kuat kamunya dibandingkan dengan pasangannya kamu ini. Walaupun pada kenyataannya kamu itu tuh Pisces gitu ya. Tapi ya bisa-bisa Pisces zodiaknya kamu, namun ascendennya kamu, kemudian Venusnya kamu, moonnya kamu atau selain lainnya itu tuh ya, di birth chartnya kamu itu tuh ya lebih kayak nunjukin energi-energi maskulin ya. Jadi kamu bukannya kamu nggak bisa galau, bukannya kamu nggak bisa sedih, tapi kamu lebih mampu ya untuk mengatasi situasi-situasi emosionalnya kamu. Nah beda dengan si dianya gitu. Kalau si dianya tersentil, gampang tersentil, dia punya hati, dia punya perasaan, gampang dia terprovokasi seperti itu. Ya, kalau udah terprovokasi ya udah dia diem, dia jauh, dia lari, dia menghindar dari kamu. Sampai dia benar-benar bisa ya merilis perasaan-perasaan dia yang nggak enak itu, pikiran-pikirannya dia nggak enak itu ke kamu. Nah kalau dia sudah bisa rilis, nah baru dia nanti kembali hangat mesra sama kamu, gitu ya. Baru dia bisa kembali hangat mesra. Nah kalau dia belum bisa merilis, ya kalau mau jumpa pun sama kamu gentar dia, takut dia, gitu loh. Ini orang ya kalau dilihat-lihat jarang ini marah, tapi bawaannya itu tuh lebih kayak cenderung gampang sedih, gitu loh. Jadi kalau dia misalnya diem sama kamu, dia menghindar dari kamu, artinya dia bukan marah, tapi dia sedih banget gitu. Dia mau rilis dulu nih kesedihannya dia, makanya dia diem gitu. Dan yang iyanya memang orangnya ini tuh kayaknya nggak banyak ngomong ya, gitu loh. Maksudnya dia tuh nggak ekspresif yang bilangin, Beb, kamu jangan gitu dong, ya. Aku takut nih, aku sedih banget nih, gitu ya. Kurang mau dia mengartikulasikan apa sih yang ada dalam pikirannya dia, apa sih yang ada dalam perasaannya dia. Semacam yang dia, udahlah aku simpen sendiri aja, gitu ya. Ah lebay banget nanti
Kalau dia bilang aku cemburu, misal, aku sedih, gitu ya, aku takut ini, aku cemas, dan sebagainya. Kurang pandai dia menyampaikan tentang dirinya dia. Jadi bisa-bisa memang dalam hubungan sama si dia, kamu tuh bingung gitu. Kok ini orang tiba-tibanya diem ya? Kok ini orang di chatting gak jawab? Kok ini di telepon nge-reject? Ketika ketemu, dianya semacam kayak gak nganggep kamu ada. Gitu kan? Jadi bisa-bisa memang kalau dengan dia itu tuh bisa-bisa kamu banyak bingungnya dan bahkan kesalahpahaman boleh terjadi di sini. Sangkanya kamu dia sedang cari perkara, nggak taunya dia bukan cari perkara. Dia hanya sedang menghadapi apa yang terjadi dalam dirinya dia. Gitu, ya. Oh ini orang diem ini, oh kau ya, nah, kan bisa jadinya kita gitu kan. Kau ya, kau diem, aku juga diem nih, gitu. Ya. Oh, kau cari perkara, aku juga bisa nih cari perkara. Gitu. Jadi yang seringnya memang daripada ribut, lebih kayak ke kamu nge-mirroring dia. Karena kan tadi kata Mari kan, dia itu tuh kalau ada menemukan isu dalam relationship kalian, dia diem, kabur, lari. Kamu juga akhirnya, kau diem, aku juga bisa diem nih kawan, kan gitu. Nantang lu ya sama gue ya, kan gitu jadi dalam hatinya kamu. Udahlah, gue malas jumpa sama lu. Kayak gitu-gitu terus gitu ya. Jadi itu kamu kayak nge-mirroring dia. Nah di sana kamu nge-mirroring dia. Nah jadi memang ini tuh juga jadi isu ya, isu lanjutan ini. Jadi maksudnya ketika nanti dia sudah selesai memproses diri dia sendiri, ya, merilis perasaan-perasaannya dia, menenangkan pikiran-pikirannya dia, ketika dia datang deket sama kamu, oh ternyata nggak gampang-gampang. Nggak gampang-gampang, maksudnya nggak gampang-gampang artinya apa? Nanti kalau dia chatting kamu juga bales lagi nih. Nggak mau aku bales chatting kamu. Dia nelfon, enggak lah, kemarin aku nelfon kamu diem. Kamu nggak mau jawab. Aku chatting kamu lambat-lambatin jawab chattingnya. Bahkan kamu nggak bales chattingnya aku. Aku juga kayak gitu. Nah kan, drama, jatuhnya drama. Ya, kamu juga kayak yang takut ya, apakah ini orang datang dan pergi hanya mau main-main saja. Apakah dia nggak serius, kan gitu ya. Kemudian kamu bisa jawab, wah kalau married sama orang kayak gini, bisa-bisa. Makan hati aku ya, makan hati berulam jantung aku kalau ngadepin perempuan kayak gini, laki-laki kayak gini. Kan kamu jadi kayak, aku harus proteksi juga dong dirinya aku, gitu. Nah di sana ya. Nah maka nanti dia itu tuh jadinya repot juga nih. Kalau mau ngambil hatinya kamu lagi, bukannya kamu nggak mau sama dia lagi ya. Kalau misalnya setelah dia diem, terus kemudian dia ngajak kamu ngobrol lagi, bukannya kamu nggak mau ngobrol sama dia. Cuman ya di situ agaknya kurang enak lah hatinya kamu. Gitu ya, jadi males kamunya. Terutama bagi kalian ini tuh yang relationship-nya baru-baru aja ya. Relationship yang baru-baru ini tuh ya namanya baru-baru kan gitu. Ya kamu belum kenal dia, ya kamu belum tahu tabiatnya dia. Dan memang ya, gambaran kalau kamu ini tuh melanjutkan relationship dengan orang ini, nah yang kayak gini nih bakal berulang ini. Tiba-tibanya dia diem, tiba-tibanya dia berjarak. Nah tapi kabar baiknya ada solusi. Solusinya apa? Ya kamu ajak dia ngomong gitu. Beb, kalau kamu ada sesuatu nih terjadi di dirinya kamu gak seneng nih aku lakukan apa, kamu gak suka nih kalau aku ngomong apa, kamu sampein aja langsung gitu ya. Dan kamu juga persiapkan dirinya kamu untuk terbuka ya, menerima penyampaian dari si dia. Kadang-kadang ya kita itu tuh mau gini, kita mau itu tuh lebih cepat membantahnya, lebih cepat defensifnya, belum mau mendengar tapi sudah respon gitu, sudah reaktif, belum lagi kita mendengar dengan baik kita sudah reaktif ini gitu loh ya. Jadi mari lihat komunikasi ya,
komunikasi kalian berdua ini tuh nampaknya harus dibangun lagi. Karena apa? Apakah hubungan ini tuh potensial enggak nih? Ya, untuk dipertimbangkan sebagai relationship yang akan digarap serius. Sesungguhnya potensial banget. Ya, potensial banget. Hanya caranya ini loh menjalaninya. Ya, ini yang perlu diketahui. Ya tadi, enggak susah-susah. Komunikasi, kemampuan untuk berbicara, dan kesiapan untuk mendengar. Gitu. Kalau sudah mampu dengan dua hal itu, baik-baik aja nih relationship-nya kalian. Baik-baik aja. Terutama lah ya jika kalian ini tuh sudah berumah tangga. Nampaknya kalau berumah tangga itu tuh ya nggak semudah ketika pacaran ya. Kalau pacaran mah nggak cocok, nggak seneng, tinggalkan. Kalau rumah tangga, berat ya. Ya, berat. Lagian nggak lucu married kemudian bercerai, nggak lucu. Kalau nggak terjadi hal-hal yang berbahaya, mengancam jiwa, merusak kehidupan, janganlah cerita cerai. Ya, kalau ketemu sama misalnya peselingkuh, pezinah, wajar dicerai. Pelaku KDRT, wajar dicerai. Gitu ya. Lah, Kristen aja tuh yang dilarang perceraian, tapi untuk hal-hal yang sudah seperti itu bisa kok, bisa dibatalkan pernikahan itu, walaupun tidak gampang ya. Sulit memang minta restu dari gereja gitu. Tapi bisa. Ya, di Alkitab juga ada di situ. Kalau perselingkuhan terjadi, boleh dicerai. Gitu. Nah, jadi mendingan lah dibaik-baikin lah, nggak usah cerita cerai-cerai. Ya, apalagi di sini dalam hubungan kalian ini, mari lihat nggak ada kekerasan yang luar biasa terjadi di sini. Palingnya tengkar-tengkar. Ya wajar tengkar-tengkar itu. Yang nggak wajarnya bertengkar terus saling baku hantam ya, nah itu nggak wajar. Nah gitu ya. Nah jadi memang belakangan hari ini tuh sempet diem dia nih kan, dia. Tadi karena ada sesuatu nih yang dia lihat dari kamu, yang dia dengar dari kamu, yang kemudian nyentil hatinya dia, sobek hatinya dia ya. Tapi kemudian lihat aja di rentang 1 hingga 7 Februari, orang ini akan kembali lagi hangat ke kamu, akan kembali lagi mendekat, merapat ke kamu. Gitu loh ya. Nah, jadi tujuan dari pembacaan ini tuh biar kamu ngerti aja nih kayak gimana nih pasangannya kamu, bukan sedang mencari urusan ya dengan kamu, tidak cari urusan. Memang dia lagi melarikan diri ya dengan menyibukkan diri. Tapi kesibukan diri dia itu tuh hanya untuk meredakan, menormalkan, menetralkan kembali dirinya dia. Gitu loh. Ya. Nah, di sana. Gitu. Nah, maka di situ tuh lah jika Mari boleh kasih saran sama kamu yang ngomong sama dia. Kalau ada apa-apa dibincangkan saja. Sembari kamu menyiapkan juga dirinya kamu untuk mendengarkan unek-uneknya dia. Gitu loh. Ya. Memang payah kita ya kalau untuk mendengar ya. Lebih gampang tuh nyerocos kan. Lebih gampang itu tuh bicara gitu, komplain, kritik dan sebagainya. Belum kita tahu duduk perkaranya dengan baik. Belum kita merimangi dengan baik ya. Merenungkan dengan baik. Sudah langsung reaktif kitanya mah. Gitu. Nah, di sana ya. Jadi ya upaya kembali menghangatkan hubungan yang sempat dingin itu yang menjadi gambaran dari si yayang bebeknya kamu ini di 1 hingga 7 bulan Februari. Gitu loh. Nah, jadi lihat aja lah kalau misalnya dia saling blokir, sudah sempet nih ada beberapa kan tadi kata mirroring kan, kata Mari mirroring. Kalau udah sempet dia ngeblokir kamu terus kamu ngeblokir dia, buka aja blokirnya kamu.
Tengok aja, ntar juga dia buka blokirnya. Atau tunggu aja lah, lihat-lihat intip-intip dia. Nanti dia akan buka blokir. Nah, ketika dia buka blokir, ntar juga dia akan ngajak kamu ngobrol lagi di sini. Gitu lah. Kalau dia sempat minggat gitu, ntar juga nggak usah dijemput, balik dia. Pulang lagi dia nih ke rumah. Nah, di situ ya. Ada itikat baiknya dia ini sama kamu. Ada itikat baiknya dia, mau kembali bareng-bareng lagi lah, membenahi lagi, melanjutkan lagi. Ada itikat baiknya dia. Nah gitu. Tapi kalau kamu udah capek ya, kemarin-kemarin hari, karena kamunya berulang-ulang menghadapi dirinya si dia yang seperti ini ya, lari-larian ini, diem-dieman ini. Kalau kamu udah capek, ya itu, bukan kalau kamu mau, nggak usah dulu capeknya bilang pisah, karena Mari lihat di sini tuh kamu sebenarnya masih mau sama dia, gitu ya, kamu masih ingin sama dia nih kalau Mari nampak. Nah, maka itu aja, tambahkan konsep baru, yaitu komunikasi tadi. Tambahkan konsep baru dalam relationship kalian, gitu loh. Nah, kita capek itu tuh karena kita belum temukan formulanya. Kita belum menemukan tindakan tepatnya. Jadi kayak bolak-balik kita hanya menghadapi dampak. Ya. Jadi kayak capek itu tuh kan karena kita selalu asertif ya. Nah, mulai sekarang ambil tindakan preventif di sini. Gitu. Dan ya kamu juga pahamilah ya, pahamilah gitu loh ya, di sana kamu pahamilah ya, beginilah orang yang kamu pilih ini, inilah orang yang kamu cintai ini gitu. Namun hubungan kalian bisa akan lebih mudah di depan sana apabila tadi komunikasi dulu gitu, komunikasinya dulu yang ditata dengan baik gitu ya, biar bisa terus lanjut nih. Lanjutnya bukan lanjut sambil capek-capek tertatih-tatih, tapi lanjutnya lebih bagus lagi gitu ya, lebih baik lagi. Ngapain bersama kalau yang dihadapi cuman gitu-gitu aja kan, sia-sia kan gitu. Tetap bersama, tapi bahagianya makin banyak, akrab mesranya makin sering gitu, makin lebur gitulah satu sama lain. Nah, ini baru hubungan yang mantap jos sekali kan. Nah, di sana. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, berikut Aries, kemudian Gemini, hadir Capricorn, kemudian ada Scorpio, ada Sagittarius di sini, dan energi dari Virgo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.